Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Gandeng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Kan bulan 2 tahun depan itu finish kontrak. Terus tiba-tiba minggu kemarin aku dikasih surat sama buku suruh keluar bulan 1 akhir bulan gitu. Itu udah terbilang finish kontrak apa belum, Mas? Sampean hitung dari tanggal finish sampean itu ada 40 hari enggak? Kalau kurang dari 40 hari termasuk finish. Kalau belum 40 hari sampean di terminate. Oh gitu. Siap. Oh, terus kalau kan yang intermin yang ngeluarin aku itu bukan aku yang update. Terus aku kan di sini 14 tahun ya Mas. Kira-kira long service-nya itu dapat nggak? Ya harusnya dapat karena dia yang interminate. Kalau ataupun finish, bentar, aku ngomong dulu. Kalau ataupun finish, kalau ataupun interminate, karena mereka nggak butuh sampean, sampean harus berhak dapat itu. Okay. Tapi syaratnya adalah surat terminate kontraknya harus sampean pegang. Ini sudah, tapi di dalam surat ini ada tulisannya finish kontrak, tapi ID card-nya majikan nggak tertulis di sini, nggak apa-apa kan Mas? Ya namanya dia kan ada, tanda tangannya ada. Ada semuanya, tulisannya finish kontrak. Ya intinya itu surat yang menjelaskan bahwa sampean tidak renew lagi gitu, terus disuruh keluar gitu. Oke. Yang tidak membutuhkan terus, kan majikan sampean. Iya. Oke. Terus kalau tanggal 25 itu keluar bulan 1, masih ada waktu berapa minggu lagi bisa stay di Hong Kong, Mas? Maksudnya kalau belum dapat majikan. Kalau finish tanggal habisnya visa itu Mbak sampean habis. Berarti bulan 2 itu? Ya tanggal tertera visa sampean terakhir itu. Yaitu. Oh, berarti aku nunggu 1 bulan gitu ya? Kenapa? Berarti visa tertera terakhir yang di paspor itu ya, yang putih itu. Tanggal 24 yang lebar, yang lebar. Oh iya. Yang lebar, yang putih, yang lebar 1 lembar, bukan yang kertas kecil di paspor. Hah? Bisa dipahami nggak? Aku nggak punya kertas putih lebar ya. Gak mungkin nggak ada, selalu ada. Oh yang dulu itu. Ya no, kan itu kontrak sampean. Oke. Warna putih. Iya. Oke. Siapa lagi? Terus hak-haknya itu apa aja? Long service, uang cuti sama apa lagi? Tiket. Udah itu aja ya? Ya 100. Uang 100 transportasi. Ya. Oke. Wes ngono tok. Terus apa lagi? Ayo ngomong. 14 tahun men, 7 kontrak men. Piro long service sampean iki? Keduman kopi enggak aku kira-kira? Nek gawe sampean lega iki keduman kopi apa ora kira-kira? Kopi apa gedang goreng ya, aku ora njaluk sing larang-larang kira-kira piye. Boleh, penting kopi darat aja sih Mas. Siapa lagi? Tak jawab pertanyaan ini sampean. Kasih pertanyaan yang sulit.
Yeah. Tapi keluar 10 Ah? saya wedi Mas. Oh iya masalah paspor. Hmm. Kalau seandainya kan pasporku habisnya bulan 6. Bulan 6, ya. Jadi saya bisa memperpanjang tahun ini nggak ya Mas kira-kira? Bulan 6. Sekarang Januari sampean baru bisa. 6 bulan sebelum. Tapi kalau sampean gini, kalau sampean mau apply sekarang atau booking sekarang, kalau mereka ngasih oke, sampean tinggal berangkat. Tapi biasanya karena finishnya sampean apa tadi, Februari apa Januari? Finishnya Februari, tapi keluar majikan Januari. Ya, nanti kalau sampean apply, kalau Januari boleh renew paspor, renew aja. Kalau dia bilang bahwa lu kamu finish Februari, kamu tak kasih perpanjang paspor, tapi mana renew kontrakmu. Nah berarti itu sampean berat, nggak bisa, karena sampean sudah dikasih surat finish kan. Nah KJRI itu akan memperpanjang kalau mereka ada beberapa orang atau beberapa petugasnya minta renew, baru bisa diperpanjang. Tapi nek dilalah sampean gak diminta surat renew dan bisa diperpanjang, sampean rezeki. Bisa dipahami maksud saya? Kok bisa mudah-mudah. Nah ya makanya aku kan bukan petugas KJRI, jadi aku nggak bisa menentukan jawabannya. Tapi biasanya kalau paspor kita udah mau habis dan visa kita juga habis, tidak ada renew, itu mereka akan mempertanyakan. Tapi kalau sampean habisnya terus kontrak masih setahun, kontrak masih sekitar setahun lebih, dia pasti akan renew itu paspor. Nah nek kasusnya sampean ini aku nggak ngerti gitu loh. Nah nek memang nggak bisa ya sudah, nanti renew aja di Indonesia. Nah, seumpama ya Mas ya. Kalau seandainya aku nggak cari majikan lagi, terus renew paspor di sini apa bisa? Nah, jawabannya tergantung petugas KJRI. Kan saya tadi udah bilang, kalau sampean dapat, sampean oleh rezeki. Nek sampean nggak dapat, ya sudah, renewnya di Indonesia. Ya kan, karena aku sekali lagi, aku bukan petugas KJRI. Tapi dari beberapa case-nya teman-teman yang finish, itu kalau renew dia nggak mau, disuruh renew di Indonesia. Nah itu kan ya piye, karena mungkin itu udah aturan kebijakannya dia. Bisa dipahami maksud saya? Paham Mas. Jadi Terima kasih. tidak semuanya jawaban itu di saya, tapi saya memberikan gambaran, ya, pandangan, ya, wawasan, supaya sampai nanti tahu dan ngerti setelah telepon itu mau gimana, mau seperti apa, mau jalannya apa gitu loh. Bisa dipahami maksud saya? Paham Mas. Paham. Oke, siap. Wes, ada lagi? Sampean takok, mumpung tak angkat. Oke, sebenarnya Mas, tapi bingung caranya. Kenapa? Banyak sebenarnya, tapi bingung caranya ngetoknya unek-unek. Loh. Wong garek ngetokno muni aku mau utang duit Mas Bro, kowe duwe duit enggak 10.000 lah. Ngono kan penak to nek ngutang. Nek ngetokno unek-unek. Tapi wis jelas tak jawab nek masalah duit sepurane. Ngono lho. Aku kok pingin aku duwe pacar arepe tak rabi iki kira-kira piye Mas ngono. Aku kok diselungkuhi bojoku Mas iki aku kudu piye? Lah kan gampang. Apa sing dadi unek-uneke sampean? Aku ora ngerti kan. Wis dikeluarkan saja. Wajah sampean gak ketok, jenenge sampean ya gak disebut. Rupane ya ora ro, aku ya ora kenal sampean. Piye? Jal. Kurang piye? Timbangane sampean takok wong tuane sampean.
takok keluarga di Indonesia, gak enek sing iso ngekei solusi, malah solusine wis nduk ngene wis gak usah lah. Kan bukan itu yang sampean harapkan. Yang betul. sampean harapkan itu ke depan iki aku kudu piye? Oh, Sandro ngomong ya wis. Tak jajale sih sarane wong ganteng sak donya ngono lho, Mbak. Kurang penak piye karo aku? Wis ah. Nek isin ya dolen rene mangan sego pecel. Terus ngomong. Kurang Nggak penak tahu piye? tempat ya, Hah? nggak tahu tempat. Ya dicari tahu rumah kita di channel YouTube kita ada judulnya Rumah Kita. Lah sampean kok Jadinya ya sering nonton. lah iya. Wong sering nonton cek takok jane sampean ni isin apa isinan apa ngisin-ngisini ngono lho. Dua-duanya. Ora usah isin karo kita, Mbak. Sopo maneh wong sing kurang gawean ngrungokno masalahe temen-temene gak aku. Ya ora. Iya, orang kurang kaya loh mas, itu pekerjaan yang mulia loh. Nah, baru sampean sing ngomong mulia. Nah gak mulia terus dia kan kita di sampean kan meluangkan waktu untuk kita Nah, kan namanya mulia mas, tanpa pamrih dong. Nah ya wis to. Sampean makane cerita, tak rungokno wis. Apa nek sampean cuman mingin ngomong tok ben atine lega, ora usah dikei solusi ya ora apa-apa, tak rungokno aku tak meneng. Jadi pendengar yang setia, wis. Mak penake sampean aku kongkon dadi apa iki, ngono lho. Lho, penak piye? Kurang piye? Ini Ya, piye? ngomong serius ya mas. Ya aku sih kulo rius, Mbak. Wis tak rungokno Kok gak serius piye? Ayo, Dan. Seandainya kan pulang Indo terus pengen proses lagi sih, tapi paspor sama NIK KTP Indo itu beda, itu namanya Data ganda. identitas ganda, data ganda bukan Mas? Bukan. Bisa yang penting paspornya yang dibuat ke luar negeri itu ya Mas. Nah, tak jelasin. Wis nek pertanyaan itu tak jelasin. Yang dimaksud data ganda apa ben sampean mudeng. Tak jelasin sekarang apa sampean mau ngomong dulu? Ya sekarang. Oke. Yang dinamakan data ganda itu sampean masuk ke Hong Kong dengan 2 data yang berbeda. Nah, itu disebut data ganda. Tapi kalau datanya sampean Indonesiane dituwekno, dienomno ya. Terus jenenge sampean gawe jenenge uwong. Selama sampean masih masuk ke Hong Kong, yang kita gunakan ya data yang sesuai paspor dan KTP Hong Kong. Nek KTP Indonesiane gak podo, itu bukan data ganda namanya. Itu jenenge data meslek, bukan data ganda. Nek data ganda sampean masuk ke Hong Kong 2 kali dengan nama dengan identitas yang berbeda. Baik berbeda tahunnya, berbeda bulannya, atau berbeda namanya. Itu baru disebut sebagai data ganda. Wis, jelas apa ora sampean? Berarti kalau saat itu cuma masuk Hong Kong, kalau beda negara itu bisa nggak ya kira-kira Mas? Ya bisa no, nggak ada masalah. Sampean mau masuk ke Singapura, kemudian balik lagi dengan data aslinya sampean KTP, tapi paspor kan mati tuh, sampean bikin lagi tuh. Nah, ketika sampean bikin lagi, sampean cap jempol, sampean lihat retina, ternyata sampean sudah pernah bikin paspor. Di situ sampean di imigrasi dipermasalahkan. Tapi kalau sampean gawe PT, ya PT sing ngurusi. Nah, tapi nek PT ini ditakoki karo imigrasi ya sampean sing dijaluki duit lebih. Sesimpel itu, Mbak. Begitu. Iya, Soalnya yeah. Waktu ke Hong Kong kan aku belum pernah bikin KTP lah. Waktu pulang kemarin aku bikin di KTP apa itu namanya yang pakai retina itu. Tapi menurutnya sama bulan tanggal lahir itu beda sama paspor. Nah, takutnya itu bermasalah.
Ya sebenarnya nggak perlu takut kena masalah. Yang penting tujuannya sampean nanti kalau mau bikin paspor lagi mau bagaimana, mau kayak gimana, mau seperti apa. Kalau tujuannya mau balik kerja lagi ya biar PT yang ngurusin. Oh gitu. Iya, kalau sampean Ya, mau bojo sama orang Amerika ya sampean urus. oh nggak payu Mas Rono. Duh, jangan pernah bilang bicara seperti itu, Mbak. Ucapan Oke. kita itu bagian dari doa. Itu suwakeh wong sing ngomong. Tapi kenapa orang nggak pernah selalu percaya diri dengan ucapannya sendiri? Nah, ini kan sesuatu yang keliru. Bagi saya, bagi saya. Bagi sampean ya mbo. Makanya kan kenapa saya itu hadir di di dalam hidupnya kalian untuk kalian telepon. Itu untuk meyakinkan bahwa kalian itu terlalu berharga untuk merendahkan diri kalian sendiri. Ya memang. Sampai ngomong itu tak rungokno. Sampai ada masalah tak bantu solusi. Lah, itu apa enggak aku itu berarti menganggap dan menilai kalian itu punya nilai dan harga di saat orang lain, di mata orang lain. Sampean semuanya dianggap TKW, tapi bagi aku kan tidak. Bagi aku Terharu Mas. kenapa? Terharu. Duh. Nangis. Nggak usah terharu, Mbak. Kan hari-hari aku dengerin kalian punya masalah toh, Mbak. Sekarang ya kan makanya saya tadi bilang nggak ada yang pernah menganggap kalian itu sesuatu yang berharga. Yang ada kirimannya teko gurung, iki ngene mbok ya aku direwangi, mbok aku dibantu kan. Nggak ada sih ngomongnya sampean kamu capek ya, kamu kesel ya, istirahat ya, jaga sehat ya, minum vitamin ya. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Tapi saya tiap malam saya live, siapa yang punya masalah, ada persoalan apa, ayo sini kita pecahkan, ayo kita cari, kita diskusi solusinya. Bukan aku orang yang sok pinter, tapi ayo piye karepe sampean bagaimana, kenyataannya seperti apa. Kan rata-rata anak-anak punya masalah itu karep karo kenyataan ini kan tidak sama. Iya betul. Ngono lho, Mbak. Gak Terima usah kasih loh Mas. iya, nggak usah terharu, Mbak. Main ke sini mangan sego pecel, ngobrol karo aku itu cukup menghilangkan stres saya. Loh, saya itu malah nek dijak omong gak stres, Mbak. Nek dinengno malah stres. Makanya gedabrus saya. Ngono lho, Mbak. Jadi yang bernilai wis apa masalahnya sampean. Kamen mau proses lagi, mau proses ke sini, mau proses ke Singapura, mau proses ke Taiwan, yaitu tadi ceritanya. Kalau nemu PT yang tepat, yang cocok ya semuanya nggak ada masalah. Mas punya channel PT enggak? Duh, lah sampe niki ngomong karo aku iki apa gak ya menyelesaikan persoalan urusan ngono-ngono iku. Nek pengin balik ya kita carikan majikan dari sini. Sebelum pulang ya sampean finish. Cuman arek-arek finish iki rata-rata kemelelet, Mbak. Telepon. Jaluke sing lebih. Nah, bukan ngene. Anak finish itu merasa aku sudah berjuang, aku finish ya kan. Aku iso milih ya. Mau milih gak cocok. Giliran terakhir eneke iku tanda tangan masuk sebulan 2 bulan ngebreak lah. Kan nggak asik ini gue kan. Bener nggak? Aku intinya ini sadar diri Mas, nyaman, skillku apa ya isiku ngono. Lho ya sampean, aku kan cak durunge sampean tak bantu kan aku ngomong disian. Aku kan mau ngomong nang mburi. Misu-misu nang mburi ngamuk-ngamuk mangkel mending tak gas nang ngarep. Soalnya bojoku ini sering sekali di PHP anak-anak yang finish. Ya. Tawek kok njaluk tolong. Nah, kayak sampean tadi ngomong, aku kok terharu lah giliran saatnya kita di sini, kita ada majikan, kita juga sampaikan, kita nggak menjamin setiap majikan itu bagus. Tapi setidaknya ya wong duduk yang kita bantu proses saja, duwe masalah kita urusi.